Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali di channel YouTube saya Akbar Montoha. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai tantangan dan manfaat asesmen kompetensi minimum tahun 2021. Nah, apakah menjadi tantangan atau apakah menjadi timbal balik yang buruk bagi pendidikan kita? Nah, langsung saja, sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Nah, langsung saja. Nah, tahun 2019 generasi UN atau generasi ujian nasional masih dilaksanakan, membuat siswa menjadi malas, membuat siswa menjadi bosan, dan membuat siswa hanya belajar untuk ujian saja. Nah, dengan kebijakan baru dari Nadiem Makarim, tahun 2020 ujian nasional dihapuskan. Nah, bagaimana dengan tahun 2021? Apakah ujian nasional tetap dihapuskan atau kembali dilaksanakan? Kita lihat saja. Pada tahun 2020, Nadiem Makarim menggantikan ujian nasional dengan asesmen nasional. Apakah itu asesmen nasional? Asesmen nasional adalah tidak lagi mengevaluasi capaian peserta didik secara individu, akan tetapi mengevaluasi dan memetakan sistem pendidikan berupa input, proses, dan hasil. Sehingga asesmen nasional dinilai tidak hanya sebagai perubahan paradigma pendidikan di Indonesia, tetapi juga konsep terbaik yang ditujukan kepada siswa-siswa atau anak-anak Indonesia untuk dapat bersaing di dunia internasional bahkan internasional. Ikut-ikut tribunnews.com. Asesmen nasional terdiri dari 3 unsur. Yang pertama, asesmen kompetensi minimum, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Nah, pada video ini saya akan membahas mengenai asesmen kompetensi minimum. Bagaimana tantangan dan peluangnya? Ya, asesmen kompetensi minimum terdiri dari literasi dan numerasi. Literasi numerasi adalah pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan berbagai macam angka dan simbol-simbol yang terkait dengan matematika dasar untuk memecahkan masalah praktis dalam berbagai macam konteks kehidupan sehari-hari dan menganalisis informasi yang ditampilkan dalam berbagai bentuk, grafik, tabel, bahkan bagan, dan lain sebagainya. Lalu menggunakan interpretasi hasil analisis tersebut untuk memprediksi dan mengambil keputusan. Kemendikbud dalam Gerakan Literasi Nasional tahun 2017. Asesmen nasional tersebut dilatar belakangi karena hasil pengukuran program for International Student Assessment atau PISA yang diumumkan oleh OECD, The Organization for Economic Cooperation and Development, pada tahun terakhir menempatkan Indonesia pada urutan bawah secara konsisten. Sehingga tantangannya asesmen kompetensi minimum ini adalah harus meningkatkan kemampuan literasi numerasi dari siswa Indonesia agar memiliki kemampuan matematika yang tinggi yang dapat digunakan tidak hanya ujian saja, melainkan untuk menyelesaikan permasalahan di kehidupan nyata. Dalam asesmen kompetensi minimum, langkah yang pertama atau tantangan yang pertama dilakukan oleh negara Indonesia, dalam hal ini lembaga pendidikan Kemendikbud. Yang pertama adalah harus meningkatkan kompetensi guru matematika dan non-matematika. Mengapa? Agar lebih menguasai literasi dan numerasi. Dengan cara apa? Dengan cara mengadakan pelatihan, survei, seminar, bahkan diskusi publik mengenai literasi dan numerasi. Selain itu juga negara harus memfasilitasi sekolah agar sekolah dapat memfasilitasi kegiatan belajar mengajar untuk meningkatkan sumber belajar yang biasanya hanya berupa buku, CD, teks-teks, kemudian komputer, dan lain sebagainya, dengan mengimplementasikan tersebut menjadi
untuk menambahi literasi dan numerasi. Nah, selain itu juga pengembangan sarana dan prasarana numerasi juga perlu penting karena dapat memanfaatkan lingkungan sekolah sebagai media belajar numerasi sehingga tercipta ekosistem yang kaya numerasi. Dan yang tak kalah penting adalah meningkatkan pelibatan publik. Dalam ini adalah pelibatan dunia industri. Dunia industri dalam ini juga harus menghasilkan sebuah buku bacaan mengenai dunia industri berdasarkan literasi numerasi, bahkan sumber-sumber belajar literasi numerasi dan pelatihan industri yang berlandaskan literasi numerasi dan lain sebagainya. Sehingga peluangnya adalah siswa Indonesia juga dapat mengaplikasikan pemahaman matematika dalam konteks ekonomi, teks, sains, sosial, dan bidang lainnya, sehingga daya saing ketenaga kerjaan dan kesejahteraan ekonomi akan lebih meningkat. Nah, sekian tersebut mengenai apa itu tantangan dan peluang asesmen kompetensi minimum yang digagas oleh Menteri Pendidikan Kebudayaan Nadiem Makarim. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Nah, pada video selanjutnya nanti saya akan membahas mengenai soal sederhana mengenai numerasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.